Selamat malam. Malam. Namanya siapa? Panggilannya? Fahmi. Fahmi. Oke, selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini Naik motor sih kebetulan sendiri. naik motor. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hato Makdar. Saya sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya Anda diminta untuk menceritakan tentang diri Anda. Anda bisa menceritakan tentang diri Anda dan hal-hal yang berkaitan tentang diri Anda. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang dikecualikan, seperti misalkan adanya tindak kekerasan atau tindakan ingin menyakiti diri sendiri. Saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik. Oke, coba sekarang ceritakan keluh kesah yang sedang Mas Fahmi alami. Oke. Saya itu pernah mendaftar sebagai abdi negara. Negara. Ya. Pada saat itu saya sangat sedih ya pada waktu itu. Kenapa Mas Fahmi sedih pada waktu itu? Apa yang membuat Mas sedih? Nah, pada waktu itu yang membuat saya sedih sih karena gagal terus tidak sesuai dengan ekspektasi kita lah. Tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang saya harapkan, yang saya cita-citakan dari kecil. Mas Fahmi itu sedih karena tidak sesuai dengan ekspektasi waktu daftar. Ya, Itu betul. pada tahun berapa? Pada tahun 2021 pada saat lulus SMA. 2021. Ya, betul. Nah, pada waktu lulus SMA itu di tahun 2021 apa ada persiapan untuk mendaftar? Pada waktu itu sih waktu SMA ya, masih SMA. Saya duduk di SMA itu saya hanya latihan seperti jasmani seperti lari, berenang, push up, sit up. Nah, untuk akademik maupun psikologi itu waktu saya sudah lulus SMA. Ya, saya kebetulan dileskan. Ya. Les bimbel. Ya, betul, les bimbel. Berapa lama itu bimbelnya? Itu kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya. 1 bulan. Oke, pada saat bimbel itu apa yang ada di pikiran Mas Fahmi? Pasti kan sedang bimbel nih. Ya. Di pikiran Mas Fahmi itu apa yang waktu di bimbel ini? Nah, kebetulan kan saya kan bimbel di Bogor ya. Oh, di Bogor. Ya, di Bogor. Jadi saya kan berasal dari Kalimantan Utara. Jadi waktu itu saya kan dari Kalimantan Utara berangkat sendiri ke Bogor ya. Berangkat sendiri ke Bogor, naik pesawat, terus pergi ke Bogor, bermodalkan maps di Google Maps gitu. Kemudian pada saat di sana bimbel, tentunya yang saya rasakan itu karena berangkat sendiri, ya paling kangen orang tua karena kita hanya bisa video call. Terus pada saat yang saya rasakan pada saat itu juga waktu tidur, pas mau latihan lari, mau belajar akademik, belajar psikologi, saya itu selalu terpikirkan bahwa saya bisa nggak ya tahun ini lulus menjadi abdi negara, tepatnya di kepolisian, di Akpol. Saya selalu kepikiran itu terus menerus. Jadi Mas Fahmi ini ketika bimbel tuh kepikiran lah ibaratnya untuk lulus gak ya, Betul. dan kangen juga sama orang tua. Ya. Karena Mas Fahmi jauh di Bogor, sedangkan Mas Fahmi asalnya dari Kalimantan Utara. Nah, setelah bimbel itu Mas Fahmi kembali ke Kalimantan Utara. Ya, itu selesai bimbel saya balik ke Kalimantan Utara. Selesai bimbel ke Kalimantan Utara. Ya, balik ke Kalimantan Utara. Berarti untuk tesnya di sana di Kalimantan Utara. Ya, betul. Untuk tesnya saya mendaftar di Kalimantan Utara. Ya. Nah, di tes itu apa aja tahapan-tahapannya? Untuk tahapannya banyak ya kalau di akademi kepolisian. Yang pertama itu ada namanya tahapan
tes kesehatan. Itu dari kesehatan, tes mata, telinga, semua lah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian lanjut setelah lulus di tahap kesehatan, kita itu lanjut di tahap psikologi. Habis dari psikologi lanjut lagi ke tahap akademik. Ya banyak lah item-itemnya seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan pengetahuan umum. Kemudian setelah akademik itu ada namanya tahap tes antropologi. Setelah antropologi itu ada namanya tahap kesehatan 2. Kesehatan 2 itu menyangkut kesehatan bagian dalam, kayak jantung, paru-paru, organ-organ yang di dalam tubuh kita. Kemudian setelah tes kesehatan 2 lulus, itu lanjut tes jasmani seperti lari, push up, sit up, shuttle run, pull up. Setelah habis jasmani, nah itu ada namanya pantokir untuk menentukan ke pusat ya. Nah, dari tahap-tahap tadi ada jasmani, tahap pantoi, tahap psikologi. Nah, Mas Fahmi sendiri tuh gagalnya di tahap apa? Untuk saya sih gagalnya waktu itu di psikologi sih Mas. Psikologi. Ya. Gagal di psikologi. Tanggapan sendiri dari orang tua gimana? Mas Fahmi tahu Mas Fahmi gagal di tahap psikologi. Nah, saya itu waktu itu pada saat gagal, dinyatakan gagal, saya itu langsung menelpon orang tua. Tapi sebelum saya menelpon orang tua itu saya sudah merasa saya sudah nangis, saya sedih kan. Itu kemudian saya sempat berpikiran lah, ini orang tua, ngomong ke orang tua gimana. Cuman saya waktu itu pada saat saya memberanikan diri untuk menelpon orang tua, saya menelpon. Tetapi pada saat saya menelpon, saya tidak boleh gimana caranya saya tidak boleh terlihat sedih pada saat telepon itu. Jadi pas pada saat saya telepon, saya ngomong dengan jujur, saya bahwasannya saya gagal di tahap psikologi. Dan untuk tanggapan orang tua saya, tidak apa-apa, tetap coba lagi tahun depan. Dan orang tua saya sih selalu mensupport saya sih selama tes, tidak pernah kecewa, tidak pernah apa. Jadi orang tua Mas Fahmi ini tetap support Ya. walaupun Mas Fahmi ini juga sedih sebenarnya. Ya, betul. Mas Fahmi waktu telepon itu berusaha untuk terlihat nggak sedih. Ya betul. Ternyata orang tua tetap support gitu. Oke, kalau dari Mas Fahmi sendiri, setelah gagal itu apa yang Mas Fahmi lakukan setelahnya? Mungkin setelah gagal tuh saya awalnya ya, sebelum pas dinyatakan tidak lulus kan, saya di rumah itu saya selalu murung dalam kamar. Terus ketika teman-teman saya menelpon terus datang ke rumah atau mengajak jalan, saya itu selalu menolak untuk diajak jalan, diajak nongkrong, karena masih kepikiran itulah, kecewa, sedih, segala macam. Dan itu terus juga pernah tidak mood makan. Nah itu kurang lebih saya begitu tuh kecewa, sedih mungkin ya sekitar sebulanan lah. Saya sudah move on kayak biasanya tuh kayak yang saya lakukan tuh ya seperti membantu orang tua, seperti menyapu, mungkin membersihkan rumah lah, agar tidak terbebani, agar kita itu tidak merasa kita itu beban orang keluarga lah, kalau bisa dibilang. Kalau orang zaman sekarang kan gitu ya, beban keluarga. Makanya saya tuh gimana caranya saya tidak dianggap jadi beban keluarga atau apa. Saya juga biasanya, kebetulan orang tua saya kan, ayah saya ya seorang RT ya, ketua RT. Ayah saya tuh selalu membuat acara di kampung, di tempat warga sekitar itu gotong royong. Jadi membersihkan lingkungan. Nah, saya selalu membantu ayah saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong tersebut, dan saya tetap beribadah sesuai ajaran agama saya, yaitu Islam, seperti sholat tepat waktu, agar
agar kesedihan saya itu tidak berlangsung lama gitu. Nah, jadi kita memohon pada yang di atas ya. Ya itu sih mungkin. Sekarang mungkin sudah nggak kayak dulu lagi lah, sudah move on, sudah bisa move on, nggak merasa terbebani atau kepikiran lagi kayak dulu. Jadi Mas Fahmi sekarang tuh sudah move on dalam menjalani hidup dan sudah menerima, Betul. karena Mas Fahmi dulu gagal untuk jadi seorang polisi, Ya betul. dan karena Mas Fahmi juga pasti merasa sedih karena udah gagal polisi, karena bimbelnya udah banyak, udah latihan yang cukup ibaratnya, tapi tetap gagal juga di tes psikologi. Dan Mas Fahmi coba jujur kepada orang tua, kalau Mas Fahmi gagal, orang tua juga tetap support. Walaupun pada akhirnya Mas Fahmi tetap merasa sedih, mau sendiri, menghindarin teman-teman. Dan Mas Fahmi sekarang sudah mulai move on dan mulai menerima. Ya betul. Jadi kalau dari saya, tetap ditingkatkan kegiatan positifnya, tetap dilakukan kegiatan positifnya, Ya, makasih. mulai menerima lebih baik lagi, karena mungkin pekerjaan nggak cuma itu, pekerjaan juga banyak. Bahkan Mas Fahmi bisa lewat jalur lain kan, nggak cuma dari akademi, Ya. nggak cuma dari akademi polisi. Baik, sekian saja sesi konseling pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bercerita. Kalau ada kata atau perlakuan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.